ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Abdul Mujib Asmoi, kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, dan mudah-mudahan Jabal Rahmat ini adalah menjadi tempat yang berkah untuk menuntut ilmu dan mudah-mudahan semakin hari semakin maju insyaallah. Hadirin dan hadirat, Bapak-bapak dan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian tafsir Jalalain yang diadakan di Pondok Pesantren Al-Hikmah. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakannya, bisa mengadakannya di pesantren Jabal Rahmah, dan mudah-mudahan kajian kita, kajian pekan kita, mudah-mudahan ini akan menambah wawasan kita, akan menambah keimanan terhadap Al-Quran, dan sekaligus menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran. Baik, Bapak-bapak dan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan ayat yang ke-35 dari surat Al-Baqarah. Dan kita sudah mengawali dua pertemuan yang lalu bahwa kita akan ngajinya pakai bahasa Jawa, ya, pakai bahasa pesantren sebagaimana tafsir Jalalain dikaji ya di beberapa pesantren yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengartikan tafsir Jalalainnya kita akan menggunakan bahasa Jawa, sekalipun nanti dalam penjelasannya insya Allah akan kita jelaskan dengan pakai bahasa kita dan bahasa Indonesia. Baik, saya bacakan ayatnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan hayyan wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Itu ayatnya. Saya terjemahkan dulu. Wa qulna, dan saya dan kami berkata atau kami berfirman, ya Adamu, wahai Nabi Adam. Apa kata Allah kepada Nabi Adam? Uskun, kamu, anta, yo kamu, bukan siapa-siapa. Wahai Adam, tinggallah kamu, wa zawjuka, dan pasanganmu. Tinggal di mana? Al-jannata, di surga. Ini maksudnya kita jelasin ya. Wa kula, ketika kamu sudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, wa kula, dan makanlah kamu berdua. Wa kula, dan makanlah dari
makanan-makanan surga. Raghadan dengan leluasa. Silakan kamu berdoa wahai Adam dan pasanganmu, silakan bermakan di surga itu dengan leluasa. Haitsu syi'tuma, di mana kamu mau, di mana kamu menghendaki, silakan kamu makan sepuas-puas. Kata siapa itu? Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa? Kepada Adam dan pasangannya. Tapi ada satu pesan. Silakan kamu makan sepuasnya, kamu makan seenaknya. Tapi ada satu pesan. Wala taqraba, dan jangan kamu berdua wahai Adam dan pasanganmu apa? Hadhihi syajarata, pada pohon ini. Kamu boleh makan sepuasnya, makan seenaknya, tapi jangan apa? Jangan deketin pohon ini. Namanya pohon apa? Namanya pohon apa? Siapa yang kasih nama pohon huli? Siapa yang kasih nama pohon huli? Ada tahu? Bisa jangan ikut-ikutan. Nama pohon huli itu iblis. Ya. Untuk menggoda Adam, kalau kamu makan pohon ini, kamu akan kekal selama-lamanya di surga. Maka dia terkecoh, dia tergoda, dia termakan oleh provokasi dari iblis. Gitu ya. Raja wala taqraba, dan jangan kamu mendekati lainnya. Coba kita terjemahkan wa qulna. Pakai saya baca dulu ya. Wa qulna lan wis ngendika sapa kita. Kata Allah. Berarti nggak kalau bahasa Jawa? Jadi kalimat anta itu takkidun, itu menjadi penguat, menjadi taukid. Lidobiri maring dobir, kata ganti al-mustatari, yang disimpan. Al-mustatari atau al-mustatiri, yang tersimpan. Ya, kalau mustatar kan dia simpan. Kalau al-mustatiri kan tersimpan. Ya. Kenapa perlu ditaukidkan dengan kalimat anta? Liyuqofa, supaya bisa diatafakan, supaya bisa disambungakan alaihi ingatase domir al-mustatir, alaihi maring domir mustatir. Jadi kalimat anta dibaca dengan sedikit. Kalimat anta itu kedudukannya menjadi taukid. Dan dalam ilmu nahwu itu wajib menampilkan, mengeluarkan ya dhamir munfasilnya itu wajib. Kenapa? Karena dalam ilmu nahwu tidak boleh kalimat itu diatafkan kepada dhamir tapi dhamir tersimpan. Jadi kalau tidak ada anta yang dikeluarin, maka kalimat wazaujuka itu atafnya diatafkannya kepada kalimat anta yang tersimpan pada kalimat uskun. Uskun wazaujuka itu apa? Ya, ulangi. Di dalam bahasa Arab tidak boleh menyambungkan, mengatafkan kalimat kepada dhamir yang tersimpan, yang tidak. Kalau kalimat uskun artinya apa? Tinggal. Unsur tolong, yang menolong siapa? Keluarkan itu ada kalimat anta. Unsur anta, tolonglah kamu. Gitu kan? Uskun tinggalkan kamu. Tapi antanya ini, domainnya ini wajib disimpan. Nah, maka agar kalimat itu bisa diatafkan kepada dhamir, maka harus
dikeluarkan antaknya. Sambung-sambungin aja dulu ya. Nah, makanya kata Ibnu Malik ya, dalam Alfiyah Ibnu Malik beliau mengatakan apa? Wa in ala dhamiri raf'in muttasil ataf tafah silbid dhamiril munfasil. Selangi di dalam Alfiyah Ibnu Malik dikatakan apa? Wa in maka fasir maka pisahkanlah ini ya. Dhamir mustatirnya itu ditongolin dhamir munfasil dengan dhamir munfasil. Makanya Allah mengatakan uskun anta. Jadi anta ini menjadi apa? Menjadi taukid dari kalimat anta yang tersembunyi pada kalimat uskun. Agar apa? Liyu'tofa alaihi, agar dapat diatakan, agar bisa diatakan di atas dhamir mustatir wazaujuka, kalimat wazaujuka. Jadi kalau tidak ada kalimat anta, maka wazaujuka tidak boleh diatakan kepada antanya yang tersembunyi pada kalimat uskun. Ngerti maksudnya dalam ini? Sama kan kalimatnya Bang? Sama ya? Maksudnya saya ingin menjelaskan apa yang tertulis di tasawuf Jalalain. Itu maksudnya begitu. Ya. Siapa sinten pasanganmu wahai Adam? Hawa. Yaitu Siti Hawa. Hawa yaitu Siti Hawa. Bil mahdi dibaca kelawan panjang Hawa ya, bukan Hawa, tapi apa? Hawa panjang. Bil mahdi kelawan panjang. Wajah kalan mana? Opo kan mana? Khalquha dade akan Siti Hawa didade indirihi saking tulang rusuke Nabi Adam al-Aisari kan sebelah kiri. Al-Aisari kan sebelah kiri. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Siti Hawa itu adalah diciptakan oleh Allah dari apa? Dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Mari coba yang laki-laki pegang. Katanya tulang rusuknya laki-laki itu adalah yang sebelah kanan itu jumlahnya ada 18. Rusuknya nih dari atas sampai bawah itu ada 18. Tapi yang sebelah kirinya ini kurang 1. Cuma ada 17. Percaya? Percaya? Nggak percaya hitung dewe. Ya, hitung sendiri, silahkan hitung. Ya. Kata yang sudah menghitung tadi ya, bahwa tulang rusuk sebelah kanan jumlahnya berapa? 18. Yang sebelah kiri berapa? 17. Kenapa cuma 17? Karena satunya dicongkel 1. Untuk apa? Untuk dijadikan bahan menciptakan pasangannya. Jadi pasangannya Nabi Adam itu diambil dari mana? Dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Ya, makanya istrinya itu diberi nama Hawa. Hawa itu dari kalimat hayyun. Yang saya jelaskan dalam hadis dikatakan, ya Adam, pasangan kamu itu namanya siapa? Oh, saya kasih nama Hawa. Loh, kenapa kasih nama Hawa? Karena dia diciptakan dari makhluk yang hidup. Siapa pemiliknya? Siapa pemiliknya? Nabi Adam. Gitu ya. Jadi karena Siti Hawa itu diciptakan dari makhluk hidup, maka diberi nama Hawa. Dari kalimat hayyun, artinya makhluk hidup. Nah, kenapa Adam sendiri katakan Adam? Ayo, tahu? Maksudnya, kenapa Nabi Adam diberi nama Adam? Padahal dulu pernah kita bahas ya. Diberi nama Adam itu karena khuliqa min adibil ardi. Dia
diberi nama Adam itu karena diciptakan dari permukaan yang ada di bumi. Adim, permukaan. Kenapa dikatakan Adam? Karena diciptakan dari tanah yang ada di permukaan bumi. Maka dikatakan diberi nama Adam. Paham ini? Paham ya? Ini baru tasnya dulu, nanti kita jelasin. Ya, kita lanjut. Tinggallah kamu dan pasanganmu tinggal di mana? Al-jannata di surga. Wa kula minha wa kula mangana sopo siro ada maka awak. Wa kula mangana sopo sira sopi ada maka awak. Minha saking surga aklan kelawan mana rohodan kan leluasan. Rohodan kan leluasan. Jadi kalimat rohodan itu kedudukannya menjadi maf'ul mutlaq. Atau dalam bahasa Arab ya, kedudukannya menjadi maf'ul mutlaq atau boleh kedudukannya menjadi hal. Kalau menjadi maf'ul mutlaq, maka tadi tafsirnya itu akala aklan rohodan. Maka rohodannya menjadi sifat dari kalimat aklan. Gitu ya. Jadi kalimat rohodan itu adalah kedudukannya menjadi sifat dari maf'ul mutlaq kalimat aklan. Maka terjemahnya, dan makanlah kamu berdua dengan makan yang leluasa. Itu kalau rohodannya menjadi sifat. Tapi boleh kalimat rohodan itu kedudukannya menjadi hal. Berarti tafsirnya begini, wa kula la makanna sopo siro Adam dan Hawa haula kaulihi rohodan. Kondisi makannya itu dengan leluasa. Ya, jadi boleh menjadi sifat, boleh menjadi hal. Tapi oleh Imam Jalal As-Sayuti, rohodannya itu menjadi sifat dari kalimat aklan yang menjadi maf'ul mutlaq. Kita ambil pasal ya. Apa ya? Karena ini sedang mendapat masalah karena apa artinya rohodan? Wasi'an, yaitu kang luas. La hajrofihi, kang orang batasan iku maujud fihi ing dalam apa? Ing dalam rokok, ing dalam makanan. La hajro yang kang ora ana batas iku maujud fihi ing dalam makanan. Ing dalam akhlak tadi. Hai kusyituna ing dalam nalikane kerso sapa sira ada lan kawan wala takroban aja marki sapa sira ada lan kawan aja marki hadis syajarata ing iki wit-witan ing iki pepohonan. Kelawan apa marki pepohonannya? Bil akli kelawan makan, bil akli kelawan dahar, minha saking syajarah, minha saking wit-witan. Nah, apa yang dimaksud dengan pohon yang dilarang untuk didekati oleh Adam dan Hawa? Jari Imam Jalal As-Sayuti, wahiyya lan utawi hadhihi syajarah al-hintatu iku gandum, awil karmi atau korma. Jadi korma itu bahasa apa ya? Bahasa Arab dari kalimat karmun. Wong Jawa susah ngomong karmun, jadi apa? Korma. Awil karmu atau korma. Nah, itu ada ya? Korma dan karmu. Kemudian awi auhoi
dengan ini kata Allah Subhanahu wa taala fatakuna maka fatakuna maka dari sapa sira Adam lan Hawa. Kalimat fatakuna fatasira maka dari sapa Adam lan Hawa minadh dhalimina termasuk piro-piro wong kang zalim ya. Artinya zalimin al-asina artinya piro-piro wong kang maksiat, piro-piro wong kang melanggar. Itulah kira-kira terjemahan dari tafsir Jalalain pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Ya. Mudah-mudahan kita bisa dipahami ya, sedikit terkait dengan bahasa ini. Baik, akan kita jelaskan maksudnya dari ayat yang ke-35 dari surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil pelajaran dari ayat ini. Karena yang terpenting bukan kita menikmati cerita ya, dari perjalanan Nabi Adam, tapi yang terpenting itu kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa yang dialami oleh ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam. Yuk kita jelasin. Ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, waqulna. Ini wawunya namanya wawu ataf. Wawu ataf itu namanya kan kata sambung. Kira-kira nyambungnya pada kalimat apa? Nyambungnya pada kalimat apa semuanya? Pada kalimat wa idqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam untuk ngajari nama-nama benda yang ada di muka bumi ini kepada malaikat, maka sebagai bentuk penghargaan Allah kepada Nabi Adam, maka malaikat disuruh hormat. Malaikat disuruh sujud. Masih ingat? Kenapa? Kenapa? Karena ketika Adam sudah mengajarkan kepada malaikat, maka ketika itu malaikat statusnya menjadi apa? Menjadi murid. Adam menjadi apa? Menjadi guru. Maka kita sebagai orang muslim jangan ikut-ikutan seperti orang barat yang tidak tahu etika bagaimana cara menghormati guru. Betul ya? Makanya sahabat Ali mengatakan apa itu? Seandainya ada seseorang dia mengajarin aku 1 huruf saja, maka saya akan menjadi hamba dia selama 40 hari. Lau 'allamani harfun lasirtu 'abdan minhu 40 yauman. Kata siapa itu? Kata sahabat Ali. Seandainya seseorang ngajarin aku 1 huruf, maka saya rela saya ini menjadi hamba yang maksudnya bukan hamba seperti kita mengabdi menyembah Allah ya. Artinya dia siap untuk seperti hamba kepada dia yang mengajari aku 1 huruf selama berapa? Selama 40 hari. Itu cuma 1 huruf. Gimana kalau kemudian guru kita ngajarin sekian huruf, ngajarin kita tentang sekian ilmu? Betul kan? Nah makanya Allah mengajarkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Kenapa disuruh sujud? Karena Adam telah mengajari dia malaikat tentang nama-nama benda. Ini penghargaan pertama yang Allah berikan pada siapa? Kepada Nabi Adam setelah mengajarkan kepada malaikat. Nah, ternyata ketika Allah memerintahkan kepada malaikat, ternyata malaikat mau hormat, mau sujud, kecuali siapa? Kecuali iblis.
Rasanya dia dikutuk selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia divonis oleh Allah, diputus oleh Allah menjadi apa? Wa kana minal kafirin. Dia diputus menjadi orang kafir. Betul ya? Nah, karena ada telah melaksanakan perintah, apa perintahnya? Karena ada telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Adam dikasih reward. Nah, perintahnya apa? Ya Adam ambithu bi asma'i. Dan ketika Nabi Adam diperintahkan untuk mengajar kepada malaikat, dia mau atau membantah? Mau dia. Dia melaksanakan perintah. Karena dia melaksanakan perintah, kasih reward. Apa rewardnya? Untuk mendapatkan fasilitas surga. Mendapatkan fasilitas surga. Tapi karena iblis yang membangkang, dia dikasih apa? Sanksi. Apa sanksinya? Divonis menjadi kafir. Orang kafir kira macam mana? Uiddat lil kafirin. Ya, dalam Al-Quran kata apa? Bahwa neraka itu disiapkan buat orang-orang kafir. Itulah tempatnya iblis. Nah, oleh karena itu, karena nenek moyang kita Nabi Adam ini adalah diciptakan oleh Allah di surga, maka sebenarnya kampung halaman kita itu di surga atau di neraka atau di bumi? Ya. Kampung halaman kita itu sesungguhnya bukan di bumi. Di mana? Di surga. Makanya skenario-nya di ayat yang ke-30 nya Allah katakan bahwa saya akan mencoba bumi. Betul ya? Tapi perjalanannya tidak langsung diturunkan ke bumi, tapi di mana dulu? Di surga dulu. Suruh tinggal di surga dulu. Apa tujuannya kira-kira? Nah, ini yang kita ambil pelajarannya. Yang pertama, untuk memberitahukan bahwa surga itu betul ada. Bukan hayalan, bukan ilusi. Tapi surga itu apa? Surga itu ada, surga itu nyata, dan itu pernah ditinggali oleh siapa? Oleh Nabi Adam alaihis salam. Dan itu kita kata mereka bahwa para kiai, para ulama, para ustaz itu hanya menjual hanya menjual akhirat gitu. Kayak pernah ngalamin akhirat aja. Betul ya? Kayak pernah ngalamin tinggal di surga aja, tinggal di akhirat. Kita cukup mengatakan bahwa surga itu ada. Salah satunya apa buktinya? Adam belum pernah tinggal di surga. Betul ya? Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum Nabi Adam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah, tapi dimasukkan dulu ke dalam surga. Kenapa? Dia itu punya kerinduan untuk masuk kembali ke dalam surga. Biar apa? Biar ada kerinduan untuk bisa masuk lagi ke dalam surga setelah Nabi Adam melakukan pelanggaran ke dunia, melaksanakan statusnya sebagai khalifah, sehingga dia punya iman yang kuat, punya kerinduan yang kuat untuk masuk lagi ke dalam surga. Karena surga itu penuh dengan kenikmatan. Kita bercontoh gini lah contohnya. Ada seseorang mau diangkat menjadi direktur. Nah, untuk apa? Ditempatkan di salah satu perusahaan.
agar dia itu adalah semangat, dia diajak jalan-jalan di satu tempat yang tempatnya itu indah, rumahnya mewah, tempat Bapak di sini. Dan ini riwayatnya Bapak kalau nanti Bapak bisa melaksanakan tugas dengan baik di perusahaan. Setelah jalan-jalan sudah menikmati sekian hari, sekarang saatnya balik ke perusahaan untuk melaksanakan tugas. Nanti kalau Bapak bisa melaksanakan tugas dan rumah itu milik Bapak. Kira-kira pertanyaannya, si direktur ini semangat nggak dia bekerja? Semangat apa bekerja? Kenapa semangat? Kenapa semangat? Agar dia mendapatkan tadi tempat yang sudah dijanjikan untuknya. Ngerti ya? Nah, jadi itulah hikmahnya, rahasia kenapa kemudian Allah menempatkan dulu ya Adam di dalam surga, ya tadi biar Adam itu sudah tahu belum ada surga dan tempat adalah untuk bernikmat-nikmat, untuk berenak-enakan, kan? Sehingga ketika dia kemudian melaksanakan tugas, dia ingin kembali rindu untuk masuk dalam surga. Yang kedua, yang ketiga, dia ketika dia bekerja menjadi khalifah. Kemarin saya artikan sebagai mandataris Allah, sebagai karyawannya Allah, sebagai gurunya Allah, sebagai budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya? Sehingga ketika dia sudah merasakan surga, ketika dia bekerja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka apa? Maka orientasinya bukan lagi kenikmatan yang ada di bumi. Orientasinya adalah kenikmatan surga yang pernah dia alami. Paham kira-kira? Nah, oleh karena itu tadi dengan ayat ini yang bisa kita ambil pelajaran, yang pertama kita harus yakinnya bahwa surga itu apa? Ada. Yang kedua, kita harus apa? Kita harus merindukan surga. Kenapa? Karena surga itu tempat yang abadi, tempat kita bersenang-senang dan berenak-enakan di sana. Paham ya? Dan yang ketiga, berdasarkan pengalaman Bapak kita, bahwa kita beramal, kita bekerja, menghafal Quran, untuk ilmu dan seterusnya, jangan sekali-kali niatnya hanya untuk meraih apa ini? Sesuatu yang ada di dunia. Ya, maka Rasul mengajarkan kepada kita apa itu doanya? Awalnya apa itu? Yang di dalam Al-Quran itu di akhir ada doa khatam Quran, yang artinya jangan sampai kemudian menjadikan ilmu itu sebagai tujuan. Apa bermakna? Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ulangi, ini doa Rasul ya. Wala taj'alid dunya, dan jangan engkau menjadikan dunia ini yang penuh dengan fitnah ini, yang gemerlapan ini, yang menggoda kita ini, akbar hammina, itu obsesi cita-cita yang paling besar. Jangan sampai kemudian kita menjadikan dunia ini sebagai obsesi hidup kita. Belajar obsesinya dunia, itu kan, ngajar obsesinya duniawi, apalagi mengabdi obsesinya apa? Duniawi, dan seterusnya. Kita berdoa kepada Allah, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina, dan tujuan akhir dari ilmu. Jadi jangan sampai kemudian kita belajar menuntut ilmu ya, dan kemudian TK sampai perguruan tinggi, sampai S3, STW gitu kan. Niatnya apa? Niatnya itu hanya untuk meraih dunia. Jangan. Adam ditempatkan dulu di surga itu tujuannya apa? Biar seluruh orientasi hidupnya itu untuk kembali ke mana? Ke surga. Kenapa? Karena kampung halaman sesungguhnya bukan di bumi ini.
Tapi kampung halaman sesungguhnya kita itu mana? Di surga. Oleh karena itu jangan sampai ketika kita setelah meninggal maka kita kesasar. Baliknya bukan di kampungnya nenek moyang kita ada di surga, tapi kita kesasar masuk ke kampung halamannya iblis. Gimana ya? Di neraka. Paham sini ya? Paham sini ya? Jadi kalau ada pertanyaan kenapa ada menjadi khalifah di masuk ke surga? Kira-kira jawabannya itulah, kira-kira ya. Minimal jawabannya di 3 tadi. Untuk menjadi saksi, untuk menjadi bukti bahwa surga itu ada. Dan yang kedua, agar itu selalu merindukan surga. Dan yang ketiga adalah orientasi ketika dia bekerja di dunia, ya, yang menjalankan fungsi sebagai khalifah, maka orientasinya adalah surga. Siap diri kan? Insyaallah. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Terus yang kedua, ini sebelum kita bahas terkait masa kalimatnya, terkait dengan perbedaan para ulamanya. Yang kedua, oleh karena itu, karena skenario-nya itu Adam itu tidak tinggal di surga selamanya, maka skenario-nya adalah karena surga ini merupakan ribut, maka perlu ada ujian. Ada ujian. Jadi ketika kita sadar status kita sebagai khalifah, maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya hanya dua. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan Nabi Adam sukses tuh melaksanakan perintah itu ya. Ketika diminta oleh Allah mengajarkan ilmu, diajarkan. Tapi ketika diuji untuk menghindari larangan, oh ternyata mana tahan. Betul ya? Ketika kata Allah la taqrabu hadhihi syajarah, ternyata Nabi Adam tidak tahan dengan mengikuti rayuan pasangannya untuk mendekati pohon. Jadi kalau kemudian kita banyak melanggar, manusia ini saya tanya, kalau kita banyak melanggar larangan, manusia itu tidak? Manusia. Kita bukan malaikat. Bapak kita saja cuma satu larangan nggak tahan, sementara anak cucunya berapa larangan? Betul ya? Nah oleh karena itu kalau kemudian kita menjadi dai, menjadi juru dakwah, ketika dengan manusia yang banyak larangan, nggak usah pusing, nggak usah sedih, nggak usah berputus asa. Makanya sebagai ulama mengatakan ayat ini juga ini sebagai tasliyah dari Nabi Muhammad SAW. Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kemudian umatnya yang banyak melanggar, Nabi ada yang melanggar. Betul kan? Ini bukan justifikasi, tapi sebenarnya untuk menghibur, biar kita targetnya tidak terlalu tinggi. Jangan kemudian kita mendakwai orang menjadi malaikat yang tidak boleh salah. Ngerti maksudnya? Selama kita menjadi manusia, pasti kita banyak melakukan kesalahan. Oleh karena itu Allah selalu membuka pintu taubat bagi orang yang mau kembali. Dan kita menjadi malaikat nggak mungkin. Dan sudah dibuktikan Nabi Adam ketika diuji oleh Allah untuk satu larangan, Nabi Adam tidak mampu untuk menjauhinya. Sekalipun itu merupakan skenario dari Allah Subhanahu wa taala agar dia kembali mana? Agar dia kembali ke bumi untuk melanjutkan tugasnya sebagai khalifah. Paham ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, setiap bentuk pelanggaran terhadap perintah maupun larangan itu setiap bentuk pelanggaran yang dalam bahasa agama namanya maksiat itu pasti ada konsekuensinya, terutama ketika melanggar larangan. Ketika tidak melaksanakan
menzalimi terhadap dirinya sendiri fatakuna minal zalimin. Oleh karena itu ketika kita mau bermaksiat, kita sadarilah bahwa semua bentuk maksiatan itu pasti akan kembali pada diri kita, akan menganiaya terhadap diri kita sendiri. Betul? Tunjukkan ke saya larangan apa yang tidak berdampak penganiayaan terhadap diri kita sendiri. Ketika Allah melarang untuk minuman keras, ketika dilanggar, ada nggak dampaknya? Zalim nggak pada diri sendiri. Karena otaknya rusak, fisiknya rusak, betul kan? Kemudian mentalnya juga rusak. Padahal ketika dia diciptakan oleh Allah, itu menjadi makhluk yang sempurna. Siapa yang rusak? Yang rusak dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang dilarang dan diceritakan oleh Allah itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Pertanyaannya, kalau Allah itu sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, mungkin nggak perintah dan larangnya untuk menyulitkan kita, untuk menyengsarakan kita? Saya ulangi, kalau sifatnya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Kasih dan Maha Sayang, mungkin nggak ketentuannya, perintah dan larangannya itu untuk menyengsarakan kita? Nggak mungkin. Kita bercontoh misalnya, ibu dan bapak kita sayang banget dengan kita, sayang, betul kan? Ketika orang tua kita membuat aturan di rumah, membuat ketentuan, nah jangan begini, jangan begini, jangan begitu, itu karena sayang atau karena benci? Karena sayang. Maka untuk menjaga bumi ini, untuk menjaga kita semua ini ya, agar tetap kondisinya seperti berada di surga, maka Allah kasih ketentuan, ada perintah, ada larangan, semuanya untuk menjaga kita semua, menjaga bumi ini dan juga menjaga kita. Gitu ya. Baik, yang ketiga. Yang berikutnya saya ingin menjelaskan terkait dengan kalimat yang ada di ayat ini. Yang pertama yang dibahas kalimat zaujuka. Uskun anta wa zaujuka. Kalimat zauj, karena bahasa yang fasih dalam bahasa Arab itu bukan zaujah tanpa h, tapi zaujun yang artinya pasangan. Di dalam Al-Quran menjelaskan pasangan itu ada kalimat zaujun, ada kalimat imro'atun, betul ya? Masalah daraballahu matalan lil ladzina kafaru imro'ata Nuhin wa imro'ata Lut. Bukan zauj, tapi kalian menggunakan kalimat imro'ah. Kemudian istrinya Fir'aun, bahasanya apa? Wa daraballahu matalan lil ladzina amanu imro'ata Fir'aun. Imro'ah bukan zauj. Tapi kepada Nabi Muhammad enggak menggunakan kata imro'ah. Contohnya dalam surah Ahzab, Allah berfirman, ya ayyuhan nabi kulli azwajika, bukan kepada li imro'ah atika. Ada yang bisa jawab? Perbedaannya zauj dan imro'ah? Nanti kita akan bisa mengevaluasi apakah pasangan kita itu sebatas imro'ah atau betul-betul menjadi zauj. Betul ya? Nah, zaujun itu kalau kita terjemahkan artinya pasangan. Pasangan yang serasi, seperti sendal, ada pasangan gitu ya. Berbeda ininya bentuknya antara kanan dan kiri. Tapi langkahnya sama nggak? Sama. Ada nggak sendal yang satu ke depan, satunya mentang ke kanan gitu? Nggak ada. Yang namanya sendal ketika kita berjalan itu serasi ya. Makanya di dalam definisinya, yang namanya zauj, pasangan kita itu dikatakan zauj kalau yang pertama, kalau pasangan kita itu adalah satu akidah,
Satu apa? Satu akidah. Yang kedua adalah satu fikrah, satu pemikiran. Dan yang ketiga adalah satu tujuan. Karena ini menjadi kunci uskun anta wa zawjuka. Kunci ketenangan itu ya tadi, ketika pasangan kita itu adalah satu keyakinan, satu pemikiran, dan satu tujuan. Tanpa ini nggak mungkin kita di rumah itu akan menjadi tenang. Sakinah nggak mungkin. Betul kan? Makanya ketika pasangan itu tidak seakidah, maka bukan zauj namanya imro'ah. Kenapa kemudian dikatakan imro'atan Nuh? Karena akidahnya berbeda. Betul ya? Kenapa dikatakan imro'ah? Karena akidah antara istri dan suaminya jauh berbeda. Apalagi sampai tujuan hidup. Paham sini kira-kira? Ya? Nah, itulah makanya Al-Quran tidak menggunakan imro'ah pada Nabi Adam dan juga pada Muhammad. Kenapa namanya zauj itu harus satu? Tadi satu akidah, satu keyakinan, satu pemikiran, satu lagi satu tujuan dan seterusnya. Dan sekali itu yang menjadi kunci untuk mendapatkan ketenangan pasangan kita. Kita nggak bisa membayangin. Kalau kemudian kita punya pasangan, si suaminya keyakinannya kemana, istrinya keyakinan kemana, jadi ada ketenangan itu? Ya. Tidak mungkin. Yang kedua kemudian pemikirannya berbeda. Si suaminya pemikirannya seperti apa, istrinya seperti apa, nggak mungkin akan ketemu. Ketika tidak bisa ketemu dalam satu pemikiran, nggak mungkin akan mendapatkan ketenangan itu. Sampai juga pada tujuan. Ketika suami istri punya anak, suaminya tujuannya kemana mendidik anak, istrinya kemana mendidik anak. Yang ada apa yang terjadi? Cekcok mulu, bertengkar mulu gara-gara anak. Tidak akan mendapatkan satu ketenangan. Paham sini ya? Makanya Allah menggunakan kalimat zaujuka. Yuk kita lihat, kira-kira istri kita itu sudah betul menjadi zaujuka atau menjadi imro'ah? Yang imro'ah itu kalimat bid'ah. Yang hanya dekatnya dalam kaca, ini kaca, ini pares itu. Betul? Itu perempuan. Makanya kata perempuan itu kalau dekat apa? Dekat dengan cermin. Nah, mudah-mudahan semua pasangan kita menjadi pasangan yang ideal, menjadi pasangan yang serasi. Akidahnya sama, fikrahnya sama, tujuannya sama, ingin masuk surga bareng-bareng. Betul ya? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kemarin ditanya oleh Pak Maman, surga yang ditempati oleh Adam itu surga beneran yang telah dijanjikan oleh Allah, yang tempatnya di langit, atau itu hanya sebuah taman yang indah yang ada di muka bumi? Gimana jawabannya kira-kira? Ini surga yang ditempati Adam ini surga yang ada di langit, atau hanya sekedar taman yang indah yang ada di muka bumi? Karena dalam bahasa Arab, taman yang indah itu jannah juga. Ya. Itu jannah juga bahasa Arabnya. Ada taman yang indah. Ya, kira-kira menurut antum dan antumlah semua, ini surganya surga beneran atau surga yang sekedar taman yang indah di bumi? Ada yang bisa jawab? Nah, ternyata para ulama berbeda pendapat di dalam pengertian surga yang pernah ditinggali oleh Adam. Pendapat yang pertama yaitu pendapatnya aliran Mu'tazilah, aliran Qadariyah,
dan juga pendapat dari Imam Abu Hanifah, dan juga pendapat dari Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dan juga pendapat dari madhab salaf. Itu mengatakan bahwa surga yang pernah ditinggalin oleh Nabi Adam itu bukan surga yang ada di langit, tapi itu hanya merupakan taman yang indah yang ada di muka bumi. Mau buktinya? Mau dalilnya? Dalilnya logis, ya. Dalilnya sangat logis. Yang pertama dalilnya, coba kira-kira kalau surga beneran ada larangan? Ada larangan nggak? Enggak ada. Surga beneran itu nggak ada larangan. Apa yang diinginkan oleh kita langsung jelekan ada. Lah orang mata begitu. Walakum fiha mata ta'ud. Buat kamu penghuni surga itu apa yang kamu minta. Betul ya? Bukan hanya sekedar minta anggur, bukan hanya sekedar minta 2 korma, betul ya? Semua yang dikatakan di dunia boleh dari mana? Boleh dari minta. Masa surga pada larangan walatan perubahan saja? Betul? Berarti apa? Berarti surganya bukan surga beneran. Bukan surga yang sudah Allah jadikan buat orang-orang yang beriman dan bertakwa yang tidak di langit, tapi hanya taman yang indah yang ada di muka bumi. Itu dari pertama. Dan yang kedua, yang namanya surga itu setelah orang itu masuk nggak mungkin akan keluar lagi. Kenapa? Karena surga beneran itu merupakan darul khuldi, merupakan negeri abadi. Yang kalau kemudian dia sudah masuk, dia tidak mungkin akan keluar. Betul ya? Sementara Nabi Adam sudah masuk, sudah menikmati nikmat surga, tiba-tiba disuruh keluar. Berarti surganya surga beneran atau bukan? Surganya, karena surga beneran itu darul khuldi, sebagai negeri yang abadi. Kalau sudah masuk tidak akan keluar. Kalau masalah itu wama minha bimukhraji, dan mereka dari surga tidak akan dikeluarkan. Kalau penghuni neraka dia akan keluar, tapi di surga. Nah, sementara ada sudah masuk keluar. Berarti apa? Berarti bukan surga beneran. Ya. Terus yang ketiga, yang namanya surga itu tidak mungkin akan dimasuki oleh orang yang bermaksiat seperti iblis. Tapi nyatanya iblis bisa masuk dalam surga yang Nabi Adam. Bisa. Ketika fa'azallahumush syaitan, ketika Nabi Adam sudah masuk surga, siapa yang menggelincirkan dan mengeluarkan Nabi Adam dari surga? Iblis. Iblisnya dari mana? Di surga. Masa iblis masuk surga? Betul ya? Gimana ceritanya? Berarti apa? Berarti itu surganya bukan surga yang ada di langit, tapi hanya taman yang indah yang ada di muka bumi. Maka wajar karena iblis bisa masuk dalam taman yang indah itu. Paham sih? Itulah salah satu apa? Sudah ada 6 ya, udah malam.
adalah taman yang indah di bumi, bukan di langit, karena tidak ada keterangan setelah Nabi Adam diciptakan di bumi, kemudian Nabi Adam diangkat ke langit untuk masuk ke dalam surga. Ada nggak ya? Nggak ada. Bahkan bahasnya uskun anta wa zawjuka jannah. Berarti Adam diciptakan di mana? Di bumi. Setelah diciptakan kenapa? Suruh tinggal di surganya bumi. Dan tidak ada keterangan yang ada manusia kemudian saya angkat ke dalam surga. Ada aturan begitu? Tidak ada. Nah, itulah yang menjadi alasan dari tadi mutasi akan selalu mengandalkan logika. Begitu pula apa tadi? Qadariyah. Ya. Termasuk Imam Abu Hanifah yang terkenal dengan mazhab yang bukan mengandalkan, yang selalu menonjolkan ar-ra'y. Dan juga Abu al-Maturidi, salah satu aliran mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, selain Abu Hasan al-Asy'ari. Ya, itu mengatakan seperti itu. Nah, kira-kira menurut antum ini, antum ikut pendapatan ini atau ikut pendapat bahwa surga beneran? Surga beneran atau surgaan? Jadi yang jelas pendapat pertama itu. Pendapat yang kedua ini yang diikuti oleh al-aktsarun, oleh mayoritas, yang mengatakan bahwa surga yang ditinggali oleh Adam itu surga beneran, surga yang ada di langit, surga yang sudah disediakan oleh Allah untuk orang-orang beriman. Apa alasannya? Alasannya yang pertama, kalimatnya itu dengan menggunakan isim makrifat. Uskun anta wa zawjuka jannah. Bukan uskun anta wa zawjuka jannatan, enggak, bukan pakai nakiro yang menunjukkan umum, tapi menggunakan isim makrifat. Yang namanya makrifat itu sudah diketahui, dan orang tahu yang namanya jannah itu jannah benarnya apa gitu? Surga yang menjadi lawan neraka, surga yang ada di langit, betul kan? Benar? Itu satu. Alasan yang kedua, ketika Nabi Adam melanggar larangan, kemudian disuruh turun oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu misra. Itu turun, itu dari atas ke bawah atau dari atas ke mana? Ke atas, ke bawah ke atas. Betul kan? Ada itu misra fa innakum ma sa'altum. Setelah Nabi Adam itu melanggar larangan Allah untuk tidak mendekati pohon pengajian, maka dia ada sanksinya. Apa sanksinya? Dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana? Diturunkan dari surga. Bahasanya itu yang namanya itu dari mana? Dari atas ke bawah. Nah, jadi oleh karena itu pendapat yang banyak diikuti oleh banyak ulama yang dimaksud ditinggali oleh Nabi Adam itu adalah surga beneran. Tapi baru diuji cobakan kepada Nabi Adam. Oh, ternyata surga itu enak. Betul ya? Betul ya? Tapi karena surga ini sebagai darul thawab, sebagai darul jaza, sebagai negeri balasan, kira-kira Nabi Adam sudah bekerja belum? Saya tanya, Nabi Adam ketika masuk surga sudah bekerja belum? Belum. Padahal tugasnya Adam itu apa? Sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi. Maka dia diuji itu, diturunkan ke bumi. Siapa bekerja untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah? Nanti balasannya apa? Balasannya balik nami ini surga. Makanya sebagai ulama mengatakan ini sebagai jannatut tajrubah, sebagai surga percobaan. Biar Adam semakin mantap untuk melaksanakan tugas agar dia
Bang, soalnya masih ada berapa yang menjelaskan ya? Kira jumlah yang sudah ada atau lebih aman? Oh, udah lebih. Maaf lebih. Saya kira cukup ya kajian tafsir kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran ya dari ayat 35 surat Al-Baqarah ini ya. Untuk apa? Untuk kita bisa meneladani apa, bisa belajar ya, dari pengalaman nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Ya. Untuk apa? Untuk bisa menjalankan tugas fungsinya sebagai khalifah dan kemudian dia melaksanakan perintah Allah dan kemudian bisa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nanti perjalanannya memang harus begitu seperti yang dialami oleh Nabi Adam. Biar kita semakin mantap, semakin ya, semakin. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dalam kesempatan